Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film King of Thieves, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Brian Reader sedang makan malam bersama istrinya yang bernama Lynn Reader. Di situ, Brian membicarakan mengenai masa lalunya sebagai perampok yang langsung dibalas oleh Lynn dengan mengatakan kalau Brian harus menjauh dari kejahatan. Dapat kita ketahui di sini kalau Lynn memiliki sebuah penyakit dan tidak lama setelah makan malam itu, Lynn meninggal dunia. Di acara pemakaman Lynn, Brian dan teman-temannya, yaitu seorang koki yang udah tua bernama Terry Perkins, lalu penjual kembang api bernama John Kenny, seorang peminjam uang bank bernama Danny Jones, dan Carl Wood sedang berkumpul. Dan Terry membuka pembicaraan mengenai perampokan dan masa lalu mereka. Terry mengatakan kalau ia tertarik untuk merampok tempat penyimpanan barang berharga bernama Hatton Garden. Akan tetapi, Brian tidak tertarik dengan pembicaraan itu. Di sini bisa terlihat saat pembicaraan berlangsung, ada seseorang yang menguping pembicaraan tersebut, yaitu tukang kabel rumah Brian yang bernama Basil. Keesokan harinya, Basil datang berkunjung ke rumah Brian dengan banyak basa-basi, lalu mengajaknya ke sebuah bar. Di sana, Basil tiba-tiba membuka pembicaraan mengenai sebuah perampokan Hatton Garden yang dibicarakan pada saat pemakaman. Basil juga mengatakan kalau dia memiliki kenalan yang mempunyai kuncinya. Pembicaraan tersebut pun berhasil membuat Brian setuju untuk ikut melakukan perampokan. Lalu, mereka berdua menganalisis tempat dan situasi di sekitar Hatton Garden. Basil memperhatikan dan menghitung CCTV yang ada di setiap jalan. Kemudian, mereka berdua masuk ke dalam Hatton Garden menggunakan kunci milik kenalan Basil. Di dalam, Basil yang merupakan ahli IT dan mengetahui sistem alarm kuno dengan mudah dapat memecahkan kode serta mengatasi alarm Hatton Garden. Mereka pun mencari kelemahan dan membuat rencana. Mereka berdua setuju kalau untuk masuk ke dalam berangkas Hatton Garden diperlukan orang yang kurus. Sehingga keesokan harinya Brian mendatangi Carl karena Carl memiliki badan yang kecil dan kurus, lalu menyuruhnya untuk menurunkan berat badannya lagi. Brian kemudian mengundang Terry, Carl, John, dan Danny untuk membicarakan mengenai perampokan ini dan mengajak mereka untuk bergabung. Pada akhirnya, semua pun menyetujuinya dan ikut serta dalam perampokan ini. Nah, perampokan akan dilakukan pada saat akhir pekan Paskah, karena pada saat itu, Hatton Garden libur dan kosong tanpa penjaga selama 2 hari. Basil kemudian diperkenalkan kepada Terry, Carl, John, dan juga Danny. Lalu mereka mulai membicarakan rencana serta membagi tugas. Mereka juga memantau Hatton Garden untuk mempelajari lebih lanjut. Sementara yang lain memantau dari jauh, Terry menggunakan pakaian petugas listrik lalu masuk ke dalam gedung untuk mempelajari keadaan. John yang menunggu di luar untuk menjemput Terry dengan mobil Mercy putih dimarahi Brian karena mobilnya akan menarik perhatian. Nah, gak lama kemudian Terry masuk ke mobil dan mereka pun lanjut mempersiapkan peralatan untuk perampokan. Malamnya, mereka semua bersiap dan menuju ke Hatton Garden menggunakan baju penjaga. Sementara, Basil melakukan penyamaran dengan menggunakan baju biasa dan juga wig. Kemudian mereka semua masuk ke dalam Hatton Garden dan melakukan tugas mereka masing-masing. Danny bertugas mengurus lift. Basil membukakan pintu masuk untuk Brian, Terry, dan Carl. Sementara, John membawa van dan memantau dari gedung seberang. Sebelum membobol brankas, terjadi hal yang menegangkan, yaitu terdapat alarm yang menyala dan tidak diketahui sumbernya. Sehingga Basil harus kejar-kejaran dengan waktu untuk mencari sumber alarm tersebut. Kalau tidak, polisi akan datang. Pada akhirnya, Basil berhasil menemukannya dan dapat mematikan alarm tersebut. Mereka semua kemudian bergegas mengeluarkan peralatan untuk membobol brankas. Tetapi tiba-tiba terdapat mobil polisi yang datang dan berhenti di depan Hatton Garden. John yang menjaga di seberang gedung tertidur, sehingga dia tidak mengetahui hal ini. Akan tetapi, gak lama kemudian John terbangun dan melihat polisi tersebut. Ia lalu membuat laporan lewat walkie-talkie kepada teman-temannya.
Hal ini membuat pekerjaan mereka terhenti, tetapi gak lama kemudian polisi tersebut pergi dan kemudian mereka melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu membuat lubang menuju berangkas. Nah, lagi-lagi pekerjaan mereka harus terhenti karena alat pembobol berangkasnya rusak, sehingga mereka harus membeli alat tersebut kembali dan melanjutkannya besok. Keesokan harinya, tanpa seizin Brian, John mengajak temannya yang merupakan seorang penjual di pasar ikan bernama Billy the Fish untuk ikut dalam perampokan. Brian yang menciduk hal tersebut langsung marah-marah, bahkan dia sampai keluar dari proyek perampokan ini. John langsung mengadu kepada Danny lewat telepon mengenai Brian yang mengundurkan diri. Mendengar hal ini, Danny pun marah, tetapi ia memutuskan untuk tetap melanjutkan perampokannya. Danny kemudian menjelek-jelekan Brian dan memanas-manasi Terry untuk ikut membenci Brian. Malamnya, Danny, Terry, Carl, dan John tetap datang ke Hatton Garden. Tetapi setelah beberapa lama, Basil belum datang dan itu membuat mereka marah-marah dan juga gugup. Di sisi lain, Basil bertemu dengan Brian dan membicarakan mengenai pengunduran diri Brian. Brian menyuruh Basil lari dari masalah ini, tetapi Basil nggak bisa. Basil meminta saran mengenai hasil rampokan dan menjanjikan Brian hasil 50% dari bagiannya. Brian pun kemudian setuju. Di Hatton Garden, Carl cemas sehingga tidak berhenti berbicara. Ini membuat Danny marah dan kemudian menyuruh Carl untuk pergi. Sehingga yang tersisa hanya Danny, Terry, John, dan juga Basil yang baru datang. Mereka kemudian menjalankan tugas mereka masing-masing. Basil membukakan pintu untuk Danny dan Terry, sementara John kembali menjaga dari seberang gedung. Mereka pun kembali bekerja dengan alat yang baru, yang pada akhirnya berhasil untuk membobol berangkas. Basil dan Danny masuk ke dalam berangkas, lalu mulai mencongkel kotak-kotak di dalam berangkas. Di sini dapat diketahui kalau isi kotak tersebut terdapat uang dan emas. Nah, hampir seluruh isi berangkas pun mereka ambil, dengan Terry yang berada di luar berangkas mengoper barang ke kereta dorong. Dan setelah selesai, mereka pun langsung pergi. Keesokan paginya, Hatton Garden dipenuhi oleh polisi dan juga wartawan. Polisi yang memimpin kasus ini bernama Detektif Inspektur Johnson. Dia menganalisis perampokan tersebut dan mengatakan kalau hasil rampokan diperkirakan sebesar 300 juta dolar, yang merupakan perampokan terbesar dalam sejarah Inggris. Di sisi lain, Danny, Terry, John, dan Basil mengeluarkan semua hasil rampokan dan menghitungnya untuk membagi hasil. Di sana juga terdapat Billy yang menonton dari kejauhan. Saat menghitung, Danny membagi hasil rampokan secara tidak rata, yang kemudian disela oleh Basil. Basil meminta agar Danny membaginya dengan rata, dan di sini terjadilah sedikit perdebatan. Di sini Basil mengatakan kalau mereka harus memanggil dan membagi hasil kepada Brian, karena semua ini merupakan ide dari Brian. Mendengar hal ini, Danny dan Terry marah lalu hanya memberikan Basil 80.000 dolar. Lalu menyuruhnya untuk pergi. Basil pun pergi dan sisa uangnya semua dibagi untuk Danny, Terry, dan juga John. Kemudian Basil mengadu kepada Brian, di mana di sini Brian meminta jatahnya, tetapi Basil mengingkari janji dan tidak memberikan apapun kepada Brian. Akan tetapi Brian pun tidak marah dan memakluminya karena Basil hanya mendapatkan bagian yang sedikit. Nah, Brian merasa kalau dia tetap harus meminta bagiannya kepada Danny, Terry, dan juga John, karena perampokan tersebut juga merupakan idenya. Di kantor kepolisian, semua bekerja mencari perampok Hatton Garden, dan kemudian seorang anggota kepolisian yang sedang mengecek rekaman CCTV bernama DC Amy melihat rekaman ketika Terry yang berpakaian tukang listrik memasuki mobil Mercy putih di depan gedung Hatton Garden, yang tentunya ini membuat Amy merasa ada yang janggal. Dari rekaman CCTV ini, polisi pun berhasil membongkar semua anggota perampok kecuali Basil. Semua riwayat kejahatan mereka pun di masa lalu juga terbongkar,
Dimana di sini dapat diketahui kalau dulu Brian pernah membunuh seorang polisi. Di sisi lain, Brian menelpon John meminta mereka semua untuk berkumpul di sebuah restoran langganan mereka. Nah, di restoran, Brian membuka pembicaraan mengenai hasil rampokan yang mereka dapatkan, dan dia meminta bagiannya untuk dibagi di garasi rumahnya. Pada saat mereka berkumpul, kepolisian berhasil memasang perekam di mobil dan barang milik Brian dan kawan-kawan, sehingga semua rencana mereka dapat diketahui oleh polisi. Nah, pada hari pembagian hasil rampokan, sebelum berkumpul di garasi rumah Brian, Terry dan Danny menyewa alat peleburan emas dan membawanya ke rumah Terry. Di sisi lain, kepolisian juga sudah bersiap untuk menciduk anggota perampok Hatton Garden ini. Polisi pun membagi tugas, yaitu berjaga di rumah Terry dan juga di rumah Brian. John pun sampai ke rumah Terry dengan membawa hasil rampokan untuk melebur emas. Sementara itu di rumah Brian, saat Brian sedang melihat keluar rumah, tiba-tiba ada polisi yang lewat. Ia pun merasa ada yang janggal, lalu menelpon John dan menanyakan apa yang mereka sudah lakukan sampai rumahnya penuh polisi. Namun, John, Terry, dan Danny yang mendengar itu nggak tahu apa-apa dan langsung panik bersiap untuk kabur. Tapi saat ingin kabur, rumah Terry sudah didobrak oleh polisi dan mereka semua pun ditangkap. Di sisi lain, Brian menyerah dan keluar dengan santai dari dalam rumahnya lalu menyerahkan diri kepada kepolisian. Semua perampok ditangkap termasuk Carl dan juga Billy, kecuali Basil yang sudah kabur ke luar negeri dan tidak dapat ditemukan. Di akhir film, Brian, Danny, Terry, John, dan Carl bersiap untuk menjalankan sidang. Mereka berbincang-bincang kembali dan memutuskan untuk melupakan kebencian akan satu sama lain. Lalu, mereka berjalan menuju sidang pengadilan secara bersama-sama. Nah, hebatnya, sampai saat ini dari total hasil rampokan yang dapat ditemukan polisi hanya 4 juta dolar. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film King of Thieves. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.